Jumpa lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RB TV. Ya, ini udah kedua kalinya nih pemirsa, saya berada di sini nih, di rumah dinas Danlanal Bengkulu. Jadi hari ini yang bakal saya sopirin adalah Pak Danlanal. Nah, ini pagi-pagi seperti ini nih, ini jadwalnya berangkat ke kantor. Jadi kita sabotase sopirnya seperti biasa. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Kayaknya Bapak udah siap-siap mau berangkat ke kantor. Yuk. Wah, pagi Pak, sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nih pemirsa, Pak Danlanal udah siap nih, udah mau berangkat ke kantor ya Pak ya? Oke. Jadi hari ini biasanya Bapak disopirin sama sopir ya Pak ya? Sopir Bapak namanya siapa Pak? Nyoman, Letkol Nyoman. Oh sopirnya? Sopirnya, bukan nama Bapak. Oh, sopirnya Kali Zikram. Oh gitu. Mas Zikram. Jadi hari ini dia istirahat dulu ya Pak ya, saya sabotase dulu ya Pak, saya gantiin dulu. Iya, boleh. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, nih kalau kita nih di program di Sopirin RB TV ini suka ngepoin isi dalam mobilnya Pak. Boleh. Digerebek dulu isi mobil Bapak boleh ya Pak ya? Boleh, Oke, yuk pemirsa langsung aja yuk. Ayo, lewat mana nih Pak? Mari. Kita sekarang buka bagian sopir. Oke. Ya, ada apa aja nih pemirsa? Ada sih, ada air mineral. Ya, air mineral satu biasanya untuk sopir. Kalau yang lain-lain ya bisa dilihat di sini. Bersih Standar ya? sih. Bersih. Standar. Biasanya belakang Pak yang Iya, banyak isinya. betul. Nah, ini Tuh, kita kalau lihat yang belakang nih. boleh lah. Nah, ini. Nah, benar. Jadi ada apa aja ini? Nih pemirsa ini yuk lihat nih. ada Nah. air mineral juga, ada perlengkapan pribadi. Kita nyebutnya toiletries. Oh gitu. Iya. Ih, banyak banget ada makanan-makanan. Bapak suka Iya. ngemil di dalam mobil Oh, apa itu gimana? Ya sesekali kalau misalkan perjalanan panjang saya suka ngemil juga. gitu. Iya. Ada permen, kita juga siap Ada. dengan masker. Ya, jadi semua tisu basah. Jadi memang saya suruh untuk menyiapkan ini untuk perjalanan panjang sewaktu-waktu. Oh gitu. Ya, Berarti Bapak suka perjalanan mendadak gitu ya Pak ya? betul sekali Mbak Una. Ya, betul. Kita lihat di belakang Oke, nih. mari. Ada baju-baju nggak ya pemirsa? Ya saya kan begitu. Ya. Kalau saat ini kebetulan belum banyak. Oh. Jadi hanya persediaan aqua terus. Nah ini kota ajaib. Kita lihat ya Apa aja pemirsa, tuh? boleh Pak dilihat Boleh. di dalam. Nah, ini. Wih, topi-topi. Jadi beberapa topi yang Ada memang beberapa topi banyak kita siapkan, ya saya siapkan juga untuk perjalanan jauh juga. Kalau misalkan ada undangan Mbak Unga. Iya. Iya, jadi kadang kan sewaktu-waktu saya terutama harus pakai baret, menyesuaikan untuk pakaian hari itu kan. Terus ada beberapa topi lapangan juga gitu. Itu apa tuh Pak? Ini peci. Oh, ada peci. Iya, ada peci juga. Kalau ada undangan Forkopimda juga sama beberapa ini. Itu apa sih Pak? Tahu, ini. Ada tali-tali temali. Oh iya, Tali temali. Ciri khas kapal mungkin. Oh gitu. Jadi seperti ini, terus payung. Payung, sedia Iya, payung sebelum hujan. Betul sekali. Ya, apalagi kalau panas. Betul. Jadi seperti ini rata-rata. Kalau perjalanan panjang memang ada Memang beberapa banyak baju. baju ya Pak ya. Makanya saya siapkan untuk gantungan. Oke. Iya. Oke. Nah, kita udah lihat nih pemirsa tadi Iya. di dalam mobilnya Pak Danlanal. Bapak Iya. udah siap saya sopirin Pak? Boleh, siap. Iya. Bapak udah pernah disopirin sama cewek belum sebelumnya? Belum pernah kecuali istri Pernah, saya. ke istri ya. Iya. Berarti saya orang kedua setelah istri Bapak yang nyopirin ya Pak ya. Boleh. Oke Pak, kalau gitu langsung aja yuk Pak. Oke, silakan. Iya. Mari, Ayo, ya. pemirsa, kita langsung masuk ke dalam. Nah, sekarang wah, mohon maaf mungkin agak tinggi ya, Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi mobilnya karena mobil maskulin banget ini. Iya. Jadi ya lumayan tinggi. Iya. Jadi majuin dikit nih Pak. Iya, boleh. Bisa dimundurin dikit. Udah. Cukup ya? Oke, kita udah siap nih Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita let's go. Let's go. Safety beltnya Pak, Oh jangan lupa iya, sampai dipakai. lupa. Iya, betul. Kaget saya Pak, Iya. dihormati. Sekali ya. Saya kira tadi Iya. ada yang kelindes atau apa gitu. Ternyata hormat. Ternyata hormat, ya betul. Jadi Bapak kalau ke kantor biasanya jam berapa nih Pak? Biasanya berangkatnya dari kediaman jam 7:30. 7:30. Ya antara jam 7 setengah 8 lah.
karena kan 7:30 kita mulai kegiatan apel dan kegiatan harian. Oh gitu. Ya. Terus biasanya kalau udah nyampe di kantor, aktivitas Bapak apa aja? Begitu nyampe, biasanya saya mengecek beberapa surat yang masuk. Kemudian saya harus disposisi, jadi harus cepat juga sih. Kalau nggak gitu nanti terlalu siang itu aksinya nanti terlambat juga. Oh gitu. Iya betul. Enak nggak Pak jadi dan lanal? Kalau dibilang ada enak ada enggaknya juga, bukan enggak ya. Tantangannya banyak. Ya, jadi kalau plus minusnya pasti ada. Cuma kalau sesuatu yang bisa kita laksanakan, kalau dengan hati ikhlas, ya kalau di angkatan laut tuh ada dua sih, enak dan enak sekali jadinya. Oh gitu. Iya, enak dan jadi enak sekali. Dan enak sekali. Berarti nggak ada nggak enaknya gitu dong Pak. Betul sekali. Ini Bapak maksudnya jadi seorang tentara ini sejak umur berapa Pak? Saya dulu kan apa istilahnya mendaftarkan sebagai Taruna Akademi Angkatan Laut itu tahun 99. Jadi saya lulus SMA 99. Kebetulan saya dari mulai kecil lahir sampai dengan TK, SD, SMP kan di Bali. Kemudian SMA-nya saya ke Jawa, Mbak. Gitu. SMA-nya saya di Jawa sendiri. Waktu itu saya daftar di SMA Taruna Nusantara. Terus setelah itu lanjut saya daftar AKABRI, Akademi Angkatan Laut 99. Sampai lulus tahun 2002. Iya. Ini tadi saya mau nanya nih Bapak pasti orang Bali dari namanya aja udah kelihatan ya Pak ya. Pak Nyoman Gede gitu. Iya, betul nama sekali. Bali banget gitu ya. Iya, berarti kecil-kecilnya memang lahir di Bali. Lahir di Bali. SMA-nya baru pindah ke Jawa. Gitu. Iya, Kenapa betul Pak pindah ke Jawa Pak? Ya waktu itu sih saya apa istilahnya ada promosi dari SMA Taruna Nusantara ke sekolah saya SMP. Saya tidak sengaja ikut, bukan tidak sengaja, iseng-iseng aja. Ada 5 orang teman saya ngajak, dan ternyata dari 5-5-nya termasuk saya tuh hanya saya yang lulus. Oh. Iya, padahal saya juga diajak juga sama teman saya waktu itu. Itu ya kesian temennya ya Pak ya. Iya, betul. Jadi waktu itu ya karena dari atas yang Maha Kuasa mungkin memerintahkan saya untuk lulus gitu, akhirnya saya ke Jawa gitu. Kemudian lanjutlah pendidikan di Taruna tahun 99 sampai 2002 saya lulus. 2003 itu saya mulai penempatan perdana di Angkatan Laut atau di KRI waktu itu saya. Itu 2003 ya. Ya 2003 akhir. Waktu itu sih di Armada 2, kalau kita nyebutnya dulu Armatim, Mbak, di Surabaya gitu. Nah, itu Bapak emang cita-cita dari kecil jadi tentara ya? Kalau kecil sih nggak juga sebenarnya gitu. Kan tadi Bapak ngomongnya iseng ngikut gitu. Jadi dulu cita-citanya apa Pak? Kalau dulu sih cita-citanya banyak ya. Dulu saya pernah cita-cita jadi astronot. Pernah itu ya, jadi astronot. Keren Pak, zaman dulu cita-citanya udah jadi astronot. Iya betul. Kan? Nggak mikir juga gimana caranya, tapi senang aja ngelihat yang berbau antariksa dan sebagainya gitu. Nah, terus pernah juga bercita-cita jadi pilot pernah, ya. Kemudian lain-lain scientist juga pernah gitu. Ya banyak hal yang dicita-citakan dulu kan masih anak-anak juga gitu. Ya. Terus kenapa Bapak akhirnya, maksudnya kenapa milihnya ke Angkatan Laut Pak? Kenapa bukan Angkatan Udara? Kan Bapak sukanya yang gitu. Ini di atas gitu, bukan di air. Jadi ceritanya dulu pada saat pendaftaran saya tahun 99 Mbak, itu kan masuk atau penjurusan ke Matra-Matra kan berdasarkan psikologi. Ya, jadi waktu itu mungkin dinilai waktu itu gabungan Mbak. Jadi pada saat pendaftaran itu tidak seperti sekarang. Jadi darat, laut, udara, polisi itu calon tarunanya gabung tesnya. Ya. Setelah itu dipisahlah berdasarkan psikologi, hasil psikologinya. Oh ini harus ke darat, oh ini ke laut, ini udara, polisi terakhir. Gitu. Nah, saya ketepatan waktu itu mungkin psikologi saya cocoknya di laut mungkin itu berdasarkan hasil tes itu. Gitu. Jadi dapatlah saya akhirnya masuk ke Matra Laut. Tapi waktu itu pengennya Bapak kemana tuh Pak? Mintanya ya Allah, minta gitu. Saya nggak terlalu mikir sih, yang penting dulu lulus aja gitu. Yang penting saya bisa lulus, istilahnya kan, karena keluarga saya tidak ada yang tentara. Keluarga kakak ataupun ayah, ibu nggak ada yang sifatnya berkaitan militer, nggak ada. Oh jadi apa Pak backgroundnya? Kalau orang tua saya guru
SD, ya sudah pensiun lama. Terus ibu rumah tangga. Kalau kakak-kakak semua wira swasta semuanya. Iya. Jadi cuma bapak satu-satunya Saya ya? sendiri. Tentara ya Pak ya? Betul sekali, ya, seperti itu. Terus pasti ada suka dukanya Pak ya, jadi Iya. seorang tentara itu. Betul. Kalau saya tuh apa ya, kayak misalnya punya anak Iya. cowok nih ya Pak ya, Iya. terus pengen jadi tentara, kayak Iya. ngeri-ngeri gimana gitu, ntar kamu ikut perang Oh, gitu-gitu. gitu. Emang gimana sih Pak suka dukanya? Jadi tentara? kalau suka dukanya, khususnya saya di Angkatan Laut ini, karena saya korp laut Mbak. Jadi korp laut itu banyak berdinas, kalau boleh dibilang 70% itu di kapal. Kapal perang penugasan saya. Kalau suka dukanya, yang istilahnya bukan duka ya, sesuatu yang memang harus kita siapkan sejak awal masuk Angkatan Iya. Laut itu pisah keluarga. Iya. Karena kalau di kapal perang itu kan pasti berlayar. Berapa lama itu Pak biasanya? Biasanya kalau pengalaman saya Iya. dulu pernah sampai berbulan-bulan, pernah 4 bulan, 5 bulan dulu ya. Bahkan waktu itu tahun 2013 saya pernah ikut misi perdamaian PBB ke Libanon itu dengan KRI di Ponorogo waktu itu sekitar hampir 10 bulan tanpa pulang. Ya ampun. Jadi mulai dari berangkat saya awal Maret kalau tidak salah berangkat, itu sampai pertengahan Desember saya tidak pulang. Ya Allah. Jadi di Libanon itu ya singgah-singgah ke beberapa pelabuhan lah gitu di luar negeri waktu itu ya. Lebih dari 9 bulan karena Iya. orang hamil itu udah melahirkan itu Pak. itu Mbak, itu bener pengalaman saya yang paling unik karena gini. Iya. Waktu saya tinggalkan keluarga saya itu bulan Maret kan. Anak saya yang kedua, cewek, itu masih digendong Mbak. Nah, begitu saya Desember pulang, anak saya udah lari-lari. Jadi saya butuh waktu 2-3 hari untuk bisa menggendong dia. Iya. Karena tidak kenal bapaknya waktu itu. Siapa? Iya, Gitu betul. ya, Pak ya? Betul, ya. Jadi begitu kapal saya merapat di Surabaya, selesai kegiatan operasi Unifil itu, terus keluarga kan datang semua itu. Keluarga datang menyambut. Nah, saya mau gendong anak saya yang kedua. Kalau anak saya pertama udah tahu kan. Ya. Yang kedua ini mau saya gendong, nggak mau dia. Jadi saya perlu 2-3 hari lah itu. Itu tahun berapa itu Pak? 2013. 2013 ya. Iya. Oh, untung itu zaman itu udah main video call kayak gitu-gitu nggak? Video call waktu itu 2013. belum, hanya WA sama BBM. Kalau BBM zaman Mbak masih itu ingat ya, BBM ya. Betul. Jadi zaman iya. itu BBM BlackBerry Messenger itu ngetren lah gitu. Iya. Tapi Pak berarti Bapak keliling-keliling dunia dong ya Pak ya pakai kapal ya Pak? Pakai kapal waktu itu sampai Libanon aja. Ada beberapa persinggahan pelabuhannya, mulai dari Sri Lanka, waktu itu India, Pakistan, sampai saya pernah sandar di Oman dan Arab. Arab juga di Jeddah itu saya sandar. Terus Pak kalau di Mesir. kalau kayak bersandar begitu, Iya. kita boleh jalan-jalan nggak di negara itu? Boleh. Karena kita sifatnya itu kan bukan sandar terus mengisi bekal ulang logistik terus langsung berangkat lagi, nggak. Ada misi diplomasi yang memang kita harus sampaikan di negara tersebut. Misalnya kunjungan, termasuk pesiar gitu, kunjungan ke pejabat setempat juga. Gitu. Jadi uniknya seperti itu memang. Kalau yang di dalam negeri mungkin sudah dari Sabang sampai Merauke lah, Mbak. Iya. Udah keliling-keliling juga. Keliling ya Pak. Iya, betul. Asik ya. Iya. Itu kelebihannya ya Pak ya. Betul. Bisa Ya, jalan-jalan. termasuk kalau di dalam istilahnya kita istilah filosofi Angkatan Laut itu join the Navy to see the world. Jadi kita bisa melihat dunia secara luas melalui Angkatan Laut ya, salah satunya melalui kegiatan keluar negeri, hibah, sekolah pun juga, sekolah kursus. Kebetulan 2016 lalu kan saya 2 tahun kegiatan sekolah SESCO istilahnya, sekolah staf dan komando, itu 2 tahun saya di Korea. Ya, Jadi Bapak bisa bahasa Korea dong? bisa. Ya ampun. Saya 2 tahun di Korea bawa anak istri waktu itu, saya memang diberi kesempatan, dan di sana 100% boleh dibilang itu harus bahasa Korea. Mereka bahasa Inggris tuh hanya beberapa persen aja yang ngerti. Gitu. Ya, jadi kegiatan kita di sana berbicara paparan apapun bahasa Korea. Itu menyesuaikan dirinya gimana Pak? Ya Bahasa Korea. harus ekstra juga. Iya. Kan agak susah ya, maksudnya Betul. hurufnya juga agak susah. Betul. Terus tulisannya juga beda. Iya, gitu kan ya, betul Pak ya? sekali. Jadi kata 2 tahun, setahun pertama itu kan
kursusnya bahasanya dulu. Nah, setelah itu lulus, setahun kedua baru sekolahnya. Berapa lama berarti Pak? 2 tahun 2 total tahun, semua. Iya, semuanya. total semua 2 tahun. Nah, terus di sanalah saya melihat bagaimana negara maju itu, Mbak. Betul-betul hebat. Kalau saya bilang top lah, saya acungkan jempol gitu. Jadi negara maju itu tertata sekali, masyarakatnya mudah diatur, terus istilahnya kalau Mbak naruh barang sesuatu tergeletak, besoknya masih ada. Jadi nggak akan ada yang ngambil lah gitu. Udah kesadaran diri gitu Iya, ya Pak ya. kesadaran diri, ngantri gitu. Tertib lah gitu. Terus kalau di kapal tuh ngapain biasanya Pak? Kalau di kapal, kita kan patroli keliling lah gitu ya. Patroli laut keliling, terus tugas pokoknya tentunya mengamankan ya, mengamankan perairan laut kita. Terus ada juga kita di sela-sela kegiatan melaksanakan latihan, latihan internal kapal, misalnya untuk menunjang profesionalisme prajurit lah di kapal. Tapi kalau misalnya kita waktunya sudah harus bekal ulang, kita sandar gitu, ya kita melaksanakan bekal ulang, rekreasi, olahraga gitu. Oh gitu. Ya komposisinya kalau setelah bahan bakar atau bahan basah makanan sudah mau habis, kita sandar. Ya sesuai dengan waktu operasinya. Pernah ikut perang berarti? Oh, perang belum. Kalau perang asli belum. Tapi latihan perang ya, latihan perang sudah. Dan termasuk kalau boleh dibilang daerah konflik yang saya bilang tadi di Lebanon, ya itu kan daerah konflik itu. Itu sudah pernah juga saya ikut merasakan bagaimana daerah perang di luar itu seperti itu. Jadi gitu. Jadi ada istilahnya ledakan tiba-tiba terdengar walaupun tidak di dekat kita ya gitu. Iya betul. Iya saya sempat juga merasakan seperti itu. Itu gimana Pak kalau di tempat di daerah gitu tuh perasaan gimana sih Pak? Ya kita harus alert aja, kita harus jaga kewaspadaan gitu. Jadi untuk keamanan diri juga gitu. Memang ada SOP-nya kalau kegiatan di luar seperti itu. Berarti gitu, Pak kayak apa ya, waktu sama keluarga gitu agak bisa dikatakan berkurang ya Pak ya? Iya betul sedikit Pak. Ya Pak? Betul, lebih sedikit. Jadi quality time-nya gimana Pak? Ya memang gini, tantangannya kalau di tentara seperti Mbak bilang tadi, khususnya Angkatan Laut kan kita pisah keluarga, tantangannya itu. Sehingga memang dari dinas memberikan kesempatan setelah kegiatan operasi atau patroli laut kita pulang, kita dikasih cuti, istilahnya dinas hari Minggu. Dinas hari Minggu tuh izin untuk bertemu keluarga, pembinaan keluarga gitu. Ada ya? Ada waktu, ya ada waktu yang diberikan khusus. Namun setelah ada kegiatan atau perintah operasi lagi, kita harus siap juga untuk berangkat. Gitu. Memang di sanalah peran dari istri atau keluarga itu sangat menunjang untuk kegiatan suami. Saya merasakan sendiri bagaimana istri saya sering saya tinggal. Saya dulu tuh sering tinggal istri itu kegiatan patroli laut itu Mbak. Bisa sampai 3 bulan, 4 bulan ya. 3 bulan, 4 bulan itu cukup lama lah. Dan itu pun kadang di darat itu, maksudnya setelah kegiatan operasi selesai itu hanya sebentar, nggak sampai sebulan, 2 minggu, 3 minggu di darat kita harus berangkat lagi gitu. Ya, berarti jadi benar-benar istri yang sabar ya. Sabar sekali. Ya betul. Jadi seperti itu. Memang saya appreciate juga ke istri-istri tentara khususnya TNI AL yang ditinggal patroli untuk kegiatan patroli suaminya itu. Saya apresiasi juga. Waduh. Ini Pak, ini kan Bapak bulan menjabat dan lanal ini bisa dikatakan hitungan bulan ya Pak ya? 2 bulan kurang. 2 bulan. Iya, 2 bulan lah. Iya. Terus Bapak gimana ngelihat Bengkulu nih? Bengkulu, ini pertama kali Bapak ke Bengkulu? Ini pertama kali. Ya, saya kalau ke daerah-daerah di Sumatera mungkin ada beberapa yang sudah saya singgahi, tapi untuk berdinas tetap di Bengkulu ini baru pertama saya. Ya, baru pertama. Terus gimana Bapak pertama kali gitu? Kan sebelumnya Bapak di Jakarta, jauh banget gitu kan, maksudnya kota besar gitu kan dengan. Betul. Yang jelas yang pertama kali saya temui di sini tenang, tidak ada macet. Iya benar. Itu. Iya. Jadi karena di Jakarta Mbak tahu sendiri, crowded sekali. Jadi kemana-mana kita harus atur waktu. Kalau di sini kan mungkin setengah jam udah nyampe. Kalau di kota ya, paling 10 menit kemana-mana sudah oke. Ya. Kalau di sana
jarak 5 km pun bisa 1 jam sebelumnya kita harus sudah berangkat. Wah, kalau kita mah di Iya. sini udah bisa keluar daerah Pak, 1 Iya jam. betul, iya betul. Udah nyampe Curug nih. Benar 1 jam ya sudah Iya. sampai sana. Nah itulah itu yang pertama masalah kreditnya lalu lintas. Terus yang kedua di sini kan karena tidak ada banyak kendaraan, udaranya lebih bagus. Iya. Ya jadi pagi tuh saya masih merasa mendengar suara burung gitu. Ya kayak di kampung-kampung gitu kan. Kalau Jakarta nggak ada Mbak. Iya. Adanya suara mobil. Suara mobil ya. Iya. Terus istri sama anak-anak ikut ke sini atau enggak? Kebetulan istri saja yang saya bawa ke sini karena anak kan yang pertama sudah ya SMP, yang kedua SD. Saya tawarkan mereka apa mau ke sini, sementara yang kakaknya ini nggak mau dia karena mungkin sudah merasa nyaman teman-temannya di sana ya. Di sana, ya Pak. betul, teman-temannya udah ada banyak. Nah, sementara saya tawarkan nggak mau, mereka ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi istri karena memang kewajiban memang dampingi saya, ikut juga di sini gitu. Terus waktu pertama-tama di sini gitu Pak, Iya. Bapak sampai sekarang nih udah keliling-keliling Kemana aja Bengkulu gitu? Iya, jalan-jalan kemana gitu. Iya. Kan banyak nih tempat wisata di Bengkulu. Betul sekali. Awal-awal memang hanya sekitar sini saja ya, Iya. misalkan ke Benteng, Marlboro, kemudian ke Pantai Panjang, gitu Iya. kan saya menjelajah. Terus termasuk ke rumah pengasingannya Bung Karno, gitu. Yang pertama saya tuju itu rumah pengasingan, termasuk ada itu sumur juga di sana kan, Iya, di belakang di itu belakang. ya saya ke sana juga. Terus berikutnya ya seminggu atau 2 minggu setelahnya baru saya agak keluar sedikit. Nah, saya sampai ke sana Mbak, ke Kepahyang juga, ke Kabawetan. Nah, iya. Kabawetan. Habis itu ke air panas di Curup itu. Suban. Ya, ke Suban juga sempat. Hanya saja waktu itu kan saya bersama putra saya waktu itu libur, sempat saya ajak kesini sebentar. Nah, masalahnya waktu itu belum mekar itu bunga rafflesianya. Iya, belum mekar. Jadi begitu saya ajak ke arah Curup belum mekar. Wah, itu anak saya agak kecewa itu. Tapi nggak apa-apa, nanti ini kan liburan naik kelas ini, nanti saya ajak lagi ke sini. Semoga bisa ada yang mekar lah gitu. Iya. Ya. Iya, Bapak aja yang baru di sini Pak, belum lihat bunga rafflesia gitu ya. Saya aja Iya. yang udah lama di sini belum Pak lihat yang aslinya Pak. Oh gitu. Iya. Itu menarik sekali. Saya lihat itu di foto-foto beberapa orang itu bagus sekali ya itu. Iya. Unik bunga rafflesianya itu. Nanti kita putar-putar di sini nggak apa-apa ya, Iya. boleh. Pak. Jadi 2 bulan di sini memang saya sangat berkesan karena itu yang pertama kemana-mana dekat, cepat gitu maksudnya. Terus yang kedua tidak banyak polusi ya, masih suara-suara burung, hewan itu masih banyak lah gitu. Kalau kulinernya nih Pak, makanannya. Nah, kalau kuliner Bapak ya. hobi nggak nih Iya. berburu kuliner? Ya, di sini beberapa kuliner memang sudah saya coba, terutama berkaitan dengan ikan-ikanan, Oh, ya iya. kan. Di sini kan seafood lah istilahnya, penghasil seafoodnya juga Iya, banyak di sini ya. benar. Udang, lobster apalagi, wah ini bahkan sampai ada titipan teman-teman saya tuh, itu lobsternya di Bengkulu bagus-bagus itu. Iya. Memang terkenal sekali dan ya bagus taste-nya juga enak di sini ya untuk beberapa kuliner. Itu juga Mbak duren. Oh iya. Ya, durennya. Wah. Durennya ini nggak habis-habis perasaan musim iya, durennya nih Pak. mantap sekali kalau di Bapak sini. hobi juga makan duren? Hobi sekali. Wah, saya juga Pak. Iya, duren. Itu dan beberapa kuliner yang dari olahan duren Iya. itu enak juga. Wah. Terus kaitan kuliner, terus beberapa tempat sudah saya singgahi juga. Kemudian masyarakatnya pun di sini welcome. Jadi Iya. kalau di kota besar itu biasanya mereka cenderung ya, bukan saya bilang ini cenderung untuk individual. Tapi Iya. kalau di sini kalau kita bersosialisasi welcome sekali. Jadi saya tanya apa gitu, ngopi-ngopi, sekedar untuk diskusi itu kita bisa bergaul dengan baik. Iya. benar-benar. Wah, Terima kasih pokoknya nanti di sini. semoga aja Bapak betah deh pokoknya di sini ya Pak ya. Betul, amin. Hobi Pak, Bapak punya hobi apa nih? Hobi, kalau saya hobi, kalau olahraga, Iya. saya bulu tangkis juga hobi. Badminton itu. Terus kalau kaitan dengan
jogging, lari kan biasa ya. Iya. Kalau yang beberapa bulan terakhir memang saya sedang dalami karena saya bagian dari FKPD dan pejabat-pejabat sini mulai juga tekuni itu golf itu. Golf. Itu saya sebelumnya nggak ngerti golf. Jadi 4 bulan terakhir ini baru saya mulai belajar. Belajar. Iya. Gitu, main golf itu. Itu yang agak susah itu memang. Gitu. Ya tapi kemarin nembak nih Bapak kemarin juara kan Pak? Iya, nembak juara 1. Juara 1. Iya, alhamdulillah juara 1. Itu pun mungkin karena keberuntungan juga mungkin. Iya. Ya, memang dulu waktu saya taruna maupun sudah jadi perwira, Mbak, itu saya istilah kita di Angkatan Laut Yanus ya. Saya masuk ke dalam Yanus menembak. Jadi gitu. saya memang pernah 2-3 kali mengikuti kegiatan istilahnya menembak tingkat Angkatan Laut juga, itu Dewa Ruci Cup dan sebagainya. Nah, setelah itu kan agak lama. Ini termasuk ini saya ke Lanal ini cukup lama saya jeda. Nah, nggak tahu kemarin tuh berusaha untuk merefresh kembali ingatan menembak itu. Jadi ya nggak tahu kok pas gitu masuk, pas bisa kena, pas bisa masuk gitu. Iya. Padahal ya sudah cukup lama lah, berapa bulan saya nggak pegang pistol lah gitu karena kegiatan di penugasan di KRI itu kan memang tidak selalu bisa untuk menembak gitu karena cuaca dan sebagainya, iklim ya, ombak juga gitu. Iya. Gitu. Jadi banyak pengalaman seperti itu. Berarti Bapak kan lebih banyak nih kemarin di kapal ya Pak ya? Iya, betul. Yang maksudnya bertugas, iya yang bertugas memang seperti tugasnya seperti dan Lanal sekarang ini. Udah berapa kali nih Pak? Kalau kita di Angkatan Laut kan ada penugasan di kapal. Kalau saya yang pelaut ini ada yang di darat juga. Nah, kalau yang di darat sebelumnya memang sudah ada pengalaman saya penugasan di Mabes. Saya pernah juga 2014 sampai 2016 itu 2 tahun saya di Mabes Jakarta. Terus pernah juga di lembaga pendidikan di Surabaya di Kodiklatal namanya. 2 tahun juga pernah di sana. Terus kalau di pangkalan seperti ini saya pernah juga di pangkalan utama TNI AL 13 di Tarakan di Kalimantan Utara. Saya pernah juga ya. Jadi di sana kurang lebih 1 tahun, hampir 1,5 tahun. Terus kalau penugasan lain di luar pun juga pernah saya pernah sebagai International Liaison Officer di Singapura 7 bulan saya. 7 bulan di sana sebagai ILO untuk melihat dan memonitor perkembangan aspek daripada kemaritiman, jadi maritime security di sana gitu. Jadi banyak beberapa tempat memang saya pernah istilahnya lewati untuk pengalaman dinasnya gitu, Mbak Uma. Iya. Ini kan Bapak sebagai komandan nih ya Pak ya, berarti memimpin. Iya, betul. Iya kan Pak. Kalau gaya kepemimpinan Bapak nih gimana nih Pak di Lanal ini? Oke, kalau leadership ya, leadership tiap orang kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau saya lebih mengedepankan bahwa kita sebagai pimpinan itu tidak boleh hanya sekedar memerintahkan, menunjuk-nunjuk saja tanpa harus ikut serta di dalamnya dan mengecek. Jadi saya memang membiasakan diri apabila saya memberikan perintah, saya juga paling tidak turut serta juga untuk ikut mengecek, melihat ke lapangan gitu. Jadi memang leadership saya yang saya terapkan selama ini demikian, dan memang saya tidak betah kalau di belakang meja terus, Mbak. Iya, jadi kalau disuruh duduk sekedar untuk di kantor dalam ruangan gitu ya, saya paling nggak betah. Pasti sesekali tuh berkala gitu saya keliling gitu, entah keliling kantor, keliling ruangan-ruangan. Terus kadang saya melihat ke beberapa titik-titik kita kan punya pos-pos ya, pos Angkatan Laut ya. Saya juga berkunjung ke sana walaupun baru 2 bulan di sini. Termasuk ke pelabuhan-pelabuhan juga. Kita punya KAL juga, kapal Angkatan Laut, saya kunjungi juga ke sana gitu. Berarti nanti boleh lah Pak ajak saya keliling-keliling juga sebentar gitu. Boleh nanti kita di Mako Lanal saya ajak Mbaknya berkeliling lah, ngelihat itu. Iya Pak, ngomong-ngomong laut nih Pak. Yang Bapak kan udah lihat nih Bengkulu nih, pantainya Bengkulu gitu ya. Menurut Bapak gimana? Apalagi Bapak kan aslinya Bali, Bali kan betul. Terkenal lah dengan pantainya gitu ya Pak ya. Kalau di Bengkulu sini
memang pantainya panjang sekali. Kalau saya lihat bukan pantai panjang saja ya, Iya. tapi daerah garis pantainya Iya. cukup panjang. Bener. Kalau saya lihat itu datanya mungkin sekitar 525 kilo ya, cukup panjang. Nah, sebenarnya potensinya besar. Kalau di Bali itu kan pantainya banyak dieksplorasi kaitan dengan wisatanya juga. Kalau di sini kan tidak hanya wisata, tetapi juga kaitan dengan ekonomi, Iya. seperti pembudidayaan misalnya udang dan sebagainya, perikanan ya kan. Iya. Nah, itu kompleks juga di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau prospeknya sangat bagus di Bengkulu ini berkaitan dengan kelautan dan kemaritiman, Mbak. Jadi makanya saya juga sebagai salah satu bagian dari TNI AL ya, jadi saya menerapkan di Lanal ini untuk pembinaan potensi maritim. Oh gitu. Ya, Iya. pemberdayaan wilayah pertahanan laut dan potensi maritim juga. Iya, iya. Jadi kita kadang sering memberikan sosialisasi ke masyarakat nelayan, pesisir, nah seperti itu. Nah, memang banyak di sini potensinya bagus, saya lihat itu. Ya, Nah, gitu. waktu Bapak pertama sekali di Bengkulu, maksudnya ketika Bapak menjabat nih jadi Danlanal, pasti ada PR gitu Pak, yang Iya. ini yang harus Bapak lakukan gitu kan. Gitu, ya. Apa nih Pak? Oke, ada beberapa PR memang yang harus saya selesaikan lah katakanlah gitu ya. Jadi berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan laut dan pembinaan potensi maritim. Jadi di sini kan kalau boleh dibilang potensinya besar ya, kemudian areanya luasannya juga besar. Namun kalau di Lanal sendiri kan kita punya KAL. Nah, coverage untuk bisa mengcover seluruh lautnya itu juga terbatas. Kita punya keterbatasan. Iya. Sehingga sinergitas itu yang menjadi PR saya. Bukan, sebenarnya sudah terjalin selama ini, tapi untuk lebih ditingkatkan sinergitas antar instansi yang ada di Bengkulu, misalnya antara Lanal atau Angkatan Laut dengan Polair, mungkin Lanal dengan dinas-dinas terkait di kemaritiman, Lanal dengan KSOP, dengan Pelindo juga. Nah, ini PR saya untuk semakin merekatkan hubungan kerja ini, sinergitas ini itu yang paling utama, karena nanti outputnya juga untuk masyarakat Bengkulu juga, khususnya masyarakat pesisir gitu. Ya, selain tugas-tugas pokok kita yang memang sudah ada dari Komando Atas atau dari Bapak Kasal juga demikian. Apa Pak tugas pokoknya Pak? Oh, tugas pokoknya, tugas pokok Lanal. Iya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya gini Mbak Unga, kita punya tugas pokok itu ada 5 dalam rangka mendukung kegiatan operasi khususnya kapal-kapal perang atau KRI juga ya, yang berkaitan dengan Lanal ini. Yang pertama kalau kita sebutnya 5R. 5R. Jadi rebase, replenishment, habis itu repair, kemudian ada juga rest and recreation. Ada 5R. Jadi maksudnya gini, yang pertama kaitan dengan fasilitas pelabuhan, berlabuh bagi kapal-kapal atau KRI kita. Kemudian ada perbaikan juga untuk kapal-kapal kita KRI. Kemudian ada juga untuk kegiatan bekal ulang. Nah, benar Pak. Kita kantornya tadi di sebelah sana. boleh diputar lagi, Bu. Oh, di sini ya Pak? Di ya? sana, ke arah sana ya. Iya, lanjut Pak. Oke. Kemudian ada kaitan dengan pembinaan personil atau fasilitas jasmani dan juga untuk rekreasi. Nah, jadi secara umum tugas pokok atau tugas-tugas Lanal itu mendukung kegiatan operasi kapal-kapal perang kita atau KRI kita dan yang berkaitan operasi pendukung lainnya gitu. Terus secara lebih luas lagi, kalau Angkatan Laut itu kan memiliki peran yang pertama peran militer, peran polisionil, kemudian peran diplomasi, seperti tadi juga ada pemberdayaan wilayah pertahanan laut dan pembinaan potensi maritim. Itu ada di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, itu ada pasal 9 kalau tidak salah. Nah, jadi semuanya kalau tugas-tugas Lanal seperti itu. Selain membina hubungan baik juga dengan Forkopimda dan instansi kemaritiman yang ada di Bengkulu ini. Mbak Unga. Jadi kompleks lah sebenarnya. Kompleks ya sebenarnya ya. Jadi tugas pokoknya dalam kaitan mendukung kegiatan operasi kita yang Angkatan Laut juga, kita harus mendukung pemberdayaan wilayah pesisir juga gitu, dan hubungan sinergitas dengan FKPD Pemda setempat juga demikian.
Jadi banyak lah. Jadi nanti sambil jalan saya akan perkenalkan juga Mako lah, Mako Lanal gitu ya, nanti kita bisa jalan-jalan sambil lihat-lihat kegiatan keseharian gitu. Iya, biasanya apa sih Pak maksud ini kegiatan Tentara Angkatan Laut itu Pak? Iya. Kalau TNI Angkatan Laut kegiatan di Mako ya maksudnya. Kalau di Mako kan kita ada kegiatan-kegiatan harian. Biasanya pembinaan personil. Kalau misalkan Senin itu upacara bendera misalnya. Setelah itu kan kegiatan persatuan kerja. Kemudian Selasa sama Jumat ada olahraga. Kita dalam rangka meningkatkan pembinaan fisik bagi prajurit juga. Terus kemudian Rabu, Kamis ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kerohanian juga kita tetap laksanakan gitu. Jadi selain itu kegiatan harian yang sifatnya rutin, misalnya ada undangan dari FKPD kita tetap laksanakan. Kemudian kalau di kapal itu kapal Angkatan Laut itu ada patroli laut secara rutin. Gitu. Memang kita jadwalkan itu memang demikian. Gitu. Iya. Patroli laut. Iya. Secara rutin itu berapa kali tuh Pak? Tidak tentu juga Mbak, ya tergantung kebutuhan kita secara operasional dan juga ketersediaan logistiknya. Gitu. Seperti misalnya bahan bakar, kalau memang sudah cukup dan ada, kita bisa laksanakan patroli rutin. Gitu. Jadi tidak setiap hari terus-terusan itu enggak juga. Ya tergantung kebutuhan dari organisasi juga demikian. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini Pak, ini kita nih obrolannya acak ya Pak ya. Acak aja. Acak, gitu. Bapak kalau misalnya mengenal diri Bapak nih Pak ya. Iya. 3 kata apa nih Pak yang mendeskripsikan Bapak nih? 3 kata. Apa kira-kira ya? Nanti terlalu pede dikira deh. Apa? Iya. Kalau 3 kata yang mendeskripsikan saya secara pribadi masih agak kesana gitu. Bukan ini yang sebelah sana. Ada satu lagi. Apa Pak? Mungkin tegas, tenang, habis itu sosial tinggi maksudnya. Tegas, tenang, sosial, bersosialisasi. Bersosialisasi berarti Bapak suka berteman ya betul, Pak ya. Betul, ya. Oke, kita sudah masuk. Kita udah sampai nih pemirsa, kita masuk. Iya. Ada yang hormat nih ya Pak ya. Iya. Ya. Jaya Mahe. Oke, kita sudah sampai. Sini ya, Pak, ya? Boleh ke kanan boleh. Ya. Oke, kita ke depan Mako persis. Udah lama saya nggak main ke sini Pak. Oh iya. Ini sudah hampir 2 tahun ya. Inilah Mako kita, Mako Lanal. Ya nanti saya ajak Mbak Unga untuk keliling-keliling. Melihat taman. Saya suka bertaman, Mbak. Oh iya Pak. Iya, saya suka bertaman, makanya beberapa gimana? Lucu loh Pak, maksudnya Bapak suka bertaman, sedangkan Bapak kehidupannya banyak di laut, di kapal gitu kan. Gitu. Berarti hobi terpendam gitu kan. biar membuat balance juga. Jadi ada laut birunya, ada taman hijaunya. Ada taman hijaunya. Gitu. Oke, kita langsung turun ini Pak. Oke, boleh. Mari. Nah, ini pemirsa, tadi Pak dan Lanal bilang kalau salah satu hobinya itu adalah bertaman. Iya. Bertaman dan berkebun. Kok bisa Pak suka bertaman dan berkebun? Iya. Jadi kalau saya memang dari kecil suka sesuatu yang berbau keindahan. Oh gitu. Jadi ada taman, kebun. Karena waktu itu kan di rumah pun saya memang membuat sedikit taman di rumah, memang saya rawat sendiri gitu. Oh gitu. Terus sejak Bapak keliling-keliling di kapal berarti nggak pernah bertaman dong Pak? Apa di sana juga ada taman ya Pak di kapal itu? Gimana sih? Saya nggak kebayang soalnya Pak kapal. Kapal perang atau di KRI memang kita tidak bisa bertaman. Jadi setelah turun selesai kegiatan, nah itu baru saya merawat taman yang ada di rumah saya. Oh gitu. Oh iya Pak, waktu Bapak suka berlayar tuh ya Pak ya, waktu itu keluarga stay-nya di mana Pak? Stay-nya
aslinya di rumah. Kalau keluarga Iya, memang maksudnya harus di rumah di daerah mana waktu? Oh, kalau rumah saya kebetulan istri sama anak-anak itu di Kota Blitar. Oh, Ya, Blitar. karena memang istri kan kerja di sana dulunya, kemudian anak-anak juga sekolah di sana. Oh, gitu. Ya. Di Jawa Timur. Blitar. Mungkin Mbak tahu Jawa Timur, Tahu, Pak. Kota Blitarnya ya? Tahu, Gitu ya? saya Blitar. Saya di Jawa Timur 6 tahun. Oh, cukup lama juga ya? Iya, Oh, saya sekolahnya di Jawa Timur dulu, Oh, Pak. gitu. SMP, SMA-nya. SMA. Iya. Jadi Oh, seperti itu. Nah, ini itu ya, Pak ya? Mako. Nah, mungkin Mbaknya bisa lihat beberapa pohon-pohon ya seperti ini. Memang Iya. sengaja saya suruh perbanyak tanaman biar tidak gersang, Pak. Iya, bener. Jadi lebih adem gitu ya, Pak ya. Jadi suasananya juga walaupun orang bilang markas militer, tapi tidak boleh gersang. Nah, ini Mbak, ruangan kerja saya. Sini. Gimana? Besar atau kecil? Mantap pokoknya, Pak. Ya, Ini Bapak di sini sampai jam berapa nih? Mau saya pulang jam berapa tadi belum ditanyain. kalau belum. sesuai jadwal jam kerja memang 3:30 pulang selesai. Tapi kan saya udah sampaikan tadi, saya nggak betah di belakang meja terus. Kadang saya sudah selesai disposisi surat atau ngasih perintah apa, saya pasti keliling. Keliling. Entah keliling Mako atau sampai keluar. Gitu. Oh, gitu. Jadi seperti ini. Iya, ayo. Nih pemirsa, boleh nih kameranya kasih lihat nih di situ mejanya Pak Dan Komandan, Iya. gitu ya. Nah, jadi tanda tangan seperti ini. dan segala macam Iya. sama di sini ya Pak Jadi ya. seperti ini. Oke. Nah, ini situasi ruang kerja, meja, kursi, dan kebetulan sudah ada surat-surat juga. Ya, karena saya disposisi. Siap untuk ditanda tangan. Iya, saya harus tanda tangan dan disposisi semua. Dan, waduh, ini mohon maaf ini, karena saya harus sedia air aqua dan sama sedikit snack. Cemil-cemilan. Cemilan. Cemil-cemilan Ya, ya. manusiawi. Jadi Iya. memang harus Biar sesekali. nggak bosan ya, Pak, ya? Betul. Ya, dan secangkir kopi. Kopi, biasanya. oke. Seperti Waduh, ini. makasih banyak Iya, Bapak. oke, baik. Terima Tadi kasih, kita udah Mbak Una. diajak jalan-jalan. Iya. Ya, mari Pak, kita ke sini Pak. Iya, kita tadi udah diajak jalan-jalan Iya. keliling juga. Terus tadi sepanjang perjalanan menuju Iya. ke sini juga udah Iya. ngobrol panjang lebar. Betul. Semoga aja menginspirasi nih. Iya. 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 Pak, pesan dong Pak untuk pemirsa di rumah nih. Iya. Apa supaya kita maksudnya bisa sukses, Iya. bisa berhasil gitu. Oke, pesan saya secara umum, yang pertama kita harus bisa menyiapkan diri sesuai kemampuan, bakat, dan tentu saja hobi kita. Jadi agar bisa kita laksanakan apapun rencana dan cita-cita kita, kenali diri Anda, kenali kemampuan Anda. Gitu. Oh, gitu. Ya, iya. Kenali diri dan kenali kemampuan. Iya. Iya. Nah, nih pemirsa, jadi sampai di sini dulu nih perjumpaan Iya. kita. Terima kasih banyak loh Baik, Pak. baik. Terima kasih, Udah Mbak diajak Unga. ngobrol-ngobrol Iya. panjang lebar Iya. tadi ya. Semoga menginspirasi dan tadi udah Baik, diajak baik. keliling-keliling juga. Iya, baik. Iya. Nah, pemirsa, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita di Disopirin RB TV. Iya. Jangan lupa tetap saksikan Disopirin RB TV tentunya dengan tokoh-tokoh menginspirasi lainnya. Dadah.